Baru nanti ketika terpojok Al-Imam Al-Mahdi bersama pengikutnya gak banyak Pak. Yang inti cuma 313, sebanyak jumlah Ahlul Badar, sebanyak jumlahnya para Rasul. 313, tapi doa-doa mereka mustajab, zikir-zikir mereka senjata. Kalau doa mereka mustajab, zikirnya senjata, sakti nggak tuh 313? Sohibul Karomat, yang mirip-mirip Ahlul Badar ngelawan ribuan orang, sekali tonjok yang jatuh 3. Tonjok ini jatuh 3, 4, 5, 10 bisa begitu nanti. Karena di dalam dirinya ada kekuatan, di dalam kekuatan nurun ala nur. Ada nur, di dalam nurnya ada nur lagi. Musuh Allah gelap, gelap lagi, gelap berlapis-lapis. Terang lawan gelap, menang siapa? Lah, ya menang terang lah. Mereka sedikit, tapi mereka sedikitnya itu banyak. Tentara Dajjal itu banyak, tapi banyaknya itu duit. Yang paling menyedihkan apa Pak? Ini kabar buruknya ya. Tentara Dajjal itu terbanyak adalah umat Islam, zahirnya aja, batinnya itu munafik. Mereka lah Khawarij yang berdarah zombie, ingin gorok orang-orang Islam. Yang paling pertama mereka gorok siapa? Zuriat Nabi Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Al-Mahdi artinya yang dapat hidayah. Arti keduanya yang selalu dibimbing oleh Allah. Dan tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa Al-Mahdi pasti keturunan Rasulullah. Maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatut Dajjal. Walaupun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Habib ya habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Tapi kalau ada habaib, sudahlah habib, dia berilmu, kita hormat kepadanya 2 kali. Hormat dia sebagai nasab, pewaris nasab Nabi. Yang kedua, pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah manjak ke depan ini. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Habib siapa aja tanya, antum manusia biasa atau manusia super Habib? Pasti dia bilang, kami manusia biasa. Tapi yang mahal itu nasabnya Pak. Itu yang mahal. Dan di dunia ini nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Karena Nabi sudah mengatakan kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab pasti terputus kecuali nasabku. Semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Maka orang yang tidak punya guru dan melarang berguru, dia sudah terputus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma ikut buku, yang ngarang buku berguru, dia yang baca buku tidak mau berguru. Dan yang kedua, tadi kita sudah singgung sedikitnya banyak. Nabi mengatakan Mahdi itu gelarnya, orang yang diguiden oleh Allah. Diguiden oleh Allah. Namanya kita sudah jelaskan arti ismu. Ism, apa arti ism?
ketinggian derajatnya mewarisi ketinggian derajatku. Aku itu siapa? Kata Nabi. Kuntu nabiyan, aku nabi sebelum ada semua para nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Musa berdoa, ya Rabb, tolong jadikan aku nabi akhir zaman. Kata Allah, udah ada wahai Musa. Nabi Musa terima, dia Nabi Allah, dia sangat faham bab ridha. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, kalau begitu tolong jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak pernah doa nggak dulu Pak jadi umat Nabi Muhammad? Enggak. Tapi Allah kasih hadiah Pak ya. Ini yang disebut nikmatul ijad. Nikmat diwujudkan sebagai umat Nabi Muhammad. Bersyukur nggak Pak? Maka Imam Nu'taila bilang, ente kalau nggak bersyukur, wujuduka zanbun, wujudmu itu dosa kalau kamu tidak bersyukur. Jadi kita sebagai umat Nabi juga syukur Pak. Maka saya bersyukur setiap saat, apapun yang terjadi, baik kata orang, buruk kata orang, kayaknya semuanya harus disyukuri. Nggak ada satupun yang, bahkan corona terjadi pun membuat kita lebih dekat kepada Allah. Coba, selama corona kita bisa ngaji online kan? Dulu nggak pernah ngimamin anak istri, itu bapak-bapak itu udah boleh ngimamin anak istri selama corona. Ya, ada rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala buat. Nggak ada yang buruk-buruk, itu mindset. Kalau kita memandang dengan pandangan Allah, semuanya terlihat baik karena Allah itu telah mengatur sebaik-baiknya. Betul, fitnatud dajjal itu zahirnya terlihat buruk, tapi batinnya itu adalah kebaikan. Ujian bagi anak sekolah itu baik atau buruk Pak? Nih contoh nih, kita kan maunya nggak anak kecil kalau dulu nih pada pengen bolos ujian kan. Tapi kalau kita paham nggak diikutkan namanya dalam ujian, sedih nggak? Sedih kita. Orang tua yang udah bayar SPP, nama anaknya nggak masuk dalam daftar orang yang mahasiswa ujian, gimana? Marah nggak? Rasulullah mengatakan, innama bu'itsu mu'alliman, aku ini diutus sebagai guru, maka hormatilah semua guru karena dia pewaris ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung Pak punya guru-guru yang tulus. Ya guru-guru yang tulus. Alhamdulillahirabbil alamin.